Baby, take my hand. I want you to be my husband. Kiss you, my Iron Man. And I love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqah Dauri sebagai penyaji pertama. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Secara bahasa, kata teknologi berasal dari kata bahasa Prancis yaitu la technique yang dapat diartikan dengan semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan sesuatu tersebut dapat saja berupa benda atau konsep. Pembatasan cara yaitu secara rasional adalah penting sekali dipahami di sini sedemikian pembuatan atau perwujudan sesuatu tersebut dapat dilaksanakan secara berulang atau repetisi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia menurut Webster Dictionary, berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti skill, sains atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin texere yang berarti menyusun atau membangun, sehingga istilah teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin. Meskipun dalam arti sempit, hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara istilah, teknologi adalah penggunaan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya, dengan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan mesin atau perangkat untuk membuat hal-hal agar suatu pekerjaan mudah untuk dilakukan. Teknologi adalah cara di mana kualitas hidup manusia ditingkatkan dengan pengenalan produk baru. Teknologi juga di sini pengertiannya adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan, masyarakat, serta lingkungan. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan atau kombinasi teknik ilmiah dan material untuk memenuhi tujuan atau memecahkan suatu masalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teknologi dan informasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Roger. Roger berpendapat adalah teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu menurut Jacques Ellul, yaitu teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Yang ketiga yaitu menurut Gary G. Anglin, yaitu teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu, perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Yang keempat yaitu menurut Faza, teknologi adalah sebuah proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data. Yang kedua, yaitu memberikan makna. Yang ketiga, yaitu berguna dan bermanfaat. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MC Liat 1997 ada 4, yaitu yang pertama, akurat. Artinya di sini informasi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tepat waktu, artinya informasi yang tersedia atau ada pada saat yang dibutuhkan atau diperlukan. Yang ketiga yaitu relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu lengkap, artinya informasi yang harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Wahid dari kelompok 6 pemateri kedua akan menjelaskan tentang ECT dalam mengefektivitaskan komunikasi pembelajaran. Dilihat dari kacamata komunikasi, pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses komunikasi informasi dari pendidikan kepada peserta didik yang berisi informasi pendidik sebagai sumber informasi, sedangkan media sebagai sarana penyajian materi pendidik. Di sini sudah jelas bahwasanya pendidik sebagai sumber informasi dan media sebagai sarana penyajian materi. Media sebagai sarana penyajian materi di sini, kalau kita ambil contohnya saja, sudah jelas tiap harinya kita sudah menggunakan alat elektronik, yaitu seperti HP, komputer dan segala macamnya ya. Dan bahkan tantangan dalam pendidikan ini membawa implementasi yang besar kepada pembelajaran. Karena kenapa? Karena di situ siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan menggunakan alat media ataupun teknologi, itu siswa akan lebih aktif dalam mencari materi dan segala macamnya. Bahkan saat ini internet benar-benar merupakan sistem jaringan komputer lintas batas, lintas negara. Karena kenapa? Terdapat ratusan juta orang menggunakan internet di sini. Dan bahkan internet sekarang bukan hanya menjadi kebutuhan dalam dunia pendidikan, akan tetapi internet di sini juga dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat umum. Contohnya kita dalam ingin menggunakan air bersih. Dalam perabotan rumah tangga kita menggunakan alat elektronik seperti itu, dan itu seperti air bersih kan menggunakan listrik, itu sudah menyangkutkan pada alat elektronik. Baik, terima kasih, itu saja ya dari saya penyampaiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang tidak batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarisatul Rohmah sebagai pemateri keempat akan melanjutkan penjelasan dari pemateri ketiga, yaitu tentang ICT dalam mengaktifkan komunikasi pembelajaran. Di sini ICT dalam pembelajaran dapat dilakukan untuk memberikan tutorial, latihan, penjajian, dan aplikasi real atau praktek yang berperan dalam membantu meningkatkan minat belajar. Keadaan ini secara tidak langsung akan memudahkan proses pembelajaran dan akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Dalam kajian psikologis kognitif, kemampuan ingatan seseorang terbagi kepada 3 jenis, yaitu kemampuan menerima, menyimpan, dan memunculkan kembali informasi. Ingatan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Semakin baik kemampuan ingatan seseorang, maka semakin banyak informasi yang mampu dia serap. Semakin banyak informasi yang mampu dia simpan, dan semakin banyak pula informasi yang mampu dia munculkan kembali. Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, atau yang sering kita sebut ICT, kemampuan menerima, menyimpan, dan munculkan kembali dapat diakselerasi sehingga lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran dapat ditingkatkan. ICT juga dapat meningkatkan komunikasi pembelajaran dalam artinya mencakup interaktif dalam pembelajaran bahasa asing. Misalnya, kemudahan berkomunikasi berbentukan komputer ini memungkinkan pelajar untuk berinteraksi langsung dengan native speakers atau penutur asli selama proses pembelajaran. Komunikasi dapat dilaksanakan secara lisan atau tulisan, sedangkan prosesnya bisa antar individu atau kelompok. Dengan demikian, pembelajaran bahasa benar-benar berlangsung secara alami dan kontekstual. Nah, inisiatif untuk mengintegrasikan ICT dalam pembelajaran sangat tepat, karena dalam konteks pembelajaran, penggunaan ICT dapat dikategorikan sebagai tutorial. Nah, di sini ICT digunakan sebagai tutor dan alat demonstrasi untuk mencapai tujuan menciptakan masyarakat modern, mewujudkan masyarakat yang informatif, makin inisiatif untuk mengintegrasikan penggunaan ICT dan multimedia dalam pembelajaran.
Beberapa menunjukkan bahwa ICT dapat membantu mengatasi kelemahan pendidikan sains yang diajari secara tradisional serta dapat meningkatkan pelibatan pengajar dan pelajar dalam penggunaan komputer secara lebih produktif. Pengajar harus mampu mengintegrasikan kemahiran teknologi dan peluang pembelajaran konstruktif untuk melihat keefektifan penggunaan teknologi. Meskipun demikian, integrasi ICT dalam pembelajaran memerlukan kemahiran khusus dan komitmen pengajar secara terfokus. Beberapa karakteristik unik yang dimiliki internet yaitu akses universal, kaya akan multimedia, media publishing, dan media interaktif. Komputer memiliki kemampuan menyimpan, mengorganisir, mengubah, mengirim, dan menyajikan sejumlah besar data dan kecepatan yang tinggi, baik data bentuk angka, teks, grafik, suara, dan bahkan mungkin ke depan data berbentuk sentuhan dan bau. Fasilitas ICT mampu menyimpan, mengatur, dan menyajikan kembali sejumlah besar informasi, memberikan sumber belajar yang berbasis pengetahuan yang sangat kaya kepada pelajar. Dengan digunakannya internet, pelajar dapat mengakses informasi yang tidak tersedia di dalam kelas atau perpustakaan sekolah seperti gambar-gambar artefak dari museum maupun di seluruh dunia, koran, majalah, rekaman, pidato atau film, dan sebagainya. Informasi multimedia mencakup topik-topik sejarah zaman kuno, dokumen-dokumen dan data yang berada di wilayah-wilayah terpencil dapat diperoleh melalui jaringan komputer internasional. Komunikasi elektronik dapat dilaksanakan antara dua pihak yang saling memerlukan di semua dunia, bahkan dapat melakukan pembicaraan dengan para profesor melalui chatroom atau ruang mengobrol. Jadi ICT dalam mengaktifkan proses pembelajaran sangatlah penting untuk diterapkan karena ICT sangat banyak mengandung manfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Istiana dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang perspektif Islam terhadap ICT dalam pendidikan. Nah, mengenai perspektif Islam terhadap ICT dalam pendidikan, maka perlu kita ketahui bahwasanya pesan pertama dalam agama Islam itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah Nabi kita. Perlu kita ketahui bahwasanya pesan pertama tersebut berisikan tentang wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berhubung pada saat itu tidak adanya teknologi ataupun alat yang bisa digunakan Nabi Muhammad SAW untuk mencatat wahyu tersebut, maka Nabi Muhammad SAW menggunakan daya pikirannya atau menghafal wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut untuk bisa disampaikan kepada umatnya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan wahyu yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, maka beliau menggunakan metode menghafal atau menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan penghafalannya. Akan tetapi tidak satupun huruf yang dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW, karena memang daya ingat Nabi Muhammad SAW itu berbeda dengan kita semua atau umatnya. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka sahabat mempunyai kesulitan untuk mencatat atau mengingat wahyu yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya, karena memang sumber pengetahuan umat untuk mengetahui wahyu tersebut yaitu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian
sahabat yang menghafal juga wahyu yang telah diajarkan Nabi, mencatatnya ke pelepah kurma, ke batu atau ke dedaunan. Akan tetapi hal tersebut dinilai kurang efektif karena memang hal tersebut bisa jadi ada hal yang kurang atau terlupakan, mengingat juga lambat laun sahabat-sahabat pada masa tersebut sudah mulai wafat juga. Nah, dengan adanya teknologi yang lambat laun mulai muncul pada saat tersebut, maka dengan demikian bisa dimanfaatkan teknologi tersebut untuk mencatat atau mengingat ayat Al-Quran yang berupa wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, dengan demikian Al-Quran itu dapat dicatat atau direkam menggunakan teknologi sehingga tetap abadi sampai sekarang. Dan kita contohnya kita sekarang ini, meskipun kita tidak hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, akan tetapi kita juga bisa membaca dan mempelajari Al-Quran tersebut. Selain itu, manfaat tersendiri ICT dalam perspektif Islam untuk MI atau SD, yaitu yang pertama, dengan cara menggunakan teknologi MP3. Nah, MP3 itu merekam bacaan atau merekam ayat yang berada dalam Al-Quran, sehingga anak kecil bisa dengan mudah mendengarkan ayat tersebut atau Al-Quran tersebut dan dengan mudah bisa menghafalinya. Kemudian selain itu perlu kita ketahui bahwasanya pada saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca wahyu tersebut. Akan tetapi karena memang sebelumnya tidak ada pelajaran atau hal-hal yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW bersabda atau ma'ana biqori, artinya yang bermakna saya tidak bisa dalam hal membaca. Maka dengan demikian malaikat Jibril mengubahnya dengan cara mengucapkan dan diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan ICT dalam perspektif Islam. Artinya, di saat ada orang yang kurang mengetahui untuk membaca suatu bacaan, akan tetapi mereka bisa tetap mendengarkannya dan juga bisa mengikutinya. Contohnya, orang yang sudah lanjut usia. Nah, orang yang sudah lanjut usia itu rentan kan tidak dapat membaca karena mungkin penglihatannya sudah terganggu. Akan tetapi dengan adanya teknologi tersebut, yaitu misalkan tadi yang saya bilang MP3 ataupun semisalnya, orang lansia tersebut tetap bisa mendengarkan dan membaca ayat suci Al-Quran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perspektif Islam terhadap ICT dalam pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwasannya pesan pertama agama Islam yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril merupakan model awal komunikasi pembelajaran dalam konteks pendidikan Islam. Komunikasi pembelajaran pada tahap ini berlangsung secara manual tradisional tanpa sentuhan teknologi kreatif. Terutama teknologi komunikasi, Rasulullah SAW berupaya menyimpan informasi yang diterimanya dengan cara menghafalkannya. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW ini menyimpan informasi yang diterimanya dengan cara menghafalkannya, sehingga informasi itu dapat diberikan kembali saat diminta persis sebagaimana ia terima, melalui kemampuan daya hafal dan sahabat-sahabatnya terhadap ayat Al-Quran dan hadis, sehingga tidak satupun ayat Al-Quran yang mengalami distorsi sebagai bukti jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memelihara kemurniannya.
Hal ini dapat menjadi sinyal betapa perlunya bantuan teknologi untuk menyamai kemampuan mereka, khusus bagi umat yang tidak memiliki daya kognitif seperti mereka. Dengan adanya bantuan teknologi, maka proses penghafalan Al-Quran bisa dipercepat, mudah, dan sebagainya. Dalam kajian psikologi kognitif, kemampuan ingatan seseorang berbagi kepada 3 jenis, yaitu kemampuan menerima, menyimpan, dan memunculkan kembali informasi. Nah, ingatan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Semakin baik kemampuan ingatan seseorang, maka semakin banyak informasi yang dapat diterima. Jadi, disinilah terlihat betapa teknologi, informasi, dan komunikasi memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu manusia. Apalagi tentang penyimpanan dan juga yang akan memunculkannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, take my hand. I want you to be my